Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku yang hebat, bertemu kembali dengan Ibu di channel Sri Asih Rezeki. Anak-anakku, kali ini Ibu akan sampaikan mata pelajaran IPS dengan judul Manusia, Tempat, dan Lingkungan. Kali ini dengan tema Kondisi Alam Indonesia. IPS kelas 7 semester 1. Ya, anak-anakku, sebelum kita lanjut, ada baiknya kalian subscribe terlebih dahulu, bunyikan loncengnya, dan tekan tombol like. Cakupan materi yang akan kita pelajari adalah 1. Keadaan fisik wilayah Indonesia, 2. Keadaan flora Indonesia, dan yang ketiga, keadaan fauna Indonesia. Baiklah anak-anakku, kita mulai pelajaran keadaan fisik dan wilayah Indonesia. Alam Indonesia dikenal sangat indah dan kaya akan berbagai sumber daya alamnya. Tidak heran jika banyak wisatawan dari berbagai dunia tertarik dan datang ke Indonesia. Kegiatan pariwisata pun berkembang di sejumlah wilayah seperti Bali, Yogyakarta, Lombok, dan lain-lain, sehingga mendatangkan keuntungan ekonomi yang tidak sedikit. Masih di channel Sri Asih Rezeki. Anak-anakku, sebagai suatu wilayah, Indonesia memiliki keadaan fisik tertentu. Keadaan fisik tersebut dapat dikenali dari keadaan geologi, bentuk muka bumi, dan iklim. Keadaan fisik akan mempengaruhi corak atau karakteristik kehidupan makhluk hidup yang tinggal di dalamnya. Baiklah, kita masuki kondisi geologi Indonesia. Indonesia terletak pada pertemuan 3 lempeng tektonik yang besar, yaitu lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik. Lempeng Indo-Australia bertumbukan dengan lempeng Eurasia di lepas pantai Sumatera, Jawa, dan Nusa Tenggara. Lempeng Pasifik bertumbukan dengan Eurasia di utara Papua dan Maluku Utara. Tumbukan lempeng tersebut kemudian membentuk rangkaian pegunungan yang sebagian menjadi gunung api di sepanjang Pulau Sumatera, Jawa, dan Nusa Tenggara. Ya, baik anak-anakku, perhatikan kondisi geologi Indonesia pada peta tumbukan lempeng dan rangkaian gunung api di Indonesia. Begitu pula pada peta sebaran gunung api di Indonesia. Perhatikan gambar tersebut. Keadaan fisik wilayah yang kedua yaitu bentuk muka bumi Indonesia. Indonesia terdiri atas belasan ribu pulau, baik yang berukuran besar maupun yang berukuran kecil. Jumlah pulau seluruhnya mencapai 13.466 buah. Luas wilayah Indonesia mencapai 5.180.053 km persegi. Terdiri atas daratan seluas 1.922.570 km persegi dan lautan seluas 3.257.483 km persegi. Ini berarti wilayah lautannya lebih luas dari wilayah daratannya. Masih tema bentuk muka bumi. Anak-anakku, jika kamu perhatikan keadaan pulau-pulau di Indonesia, tampak adanya keragaman bentuk muka bumi. Bentuk muka bumi Indonesia dapat dibedakan menjadi dataran rendah, dataran tinggi, bukit, gunung, dan pegunungan. Dari gambar di samping, yaitu warna coklat tua berarti daerah pegunungan, coklat muda dataran tinggi, hijau daerah perbukitan, dan kuning dataran rendah.
Perhatikan gambar di samping. Ya, anak-anakku, keadaan fisik wilayah yang ketiga yaitu kondisi iklim Indonesia. Indonesia adalah negara yang berada di wilayah tropis. Ciri iklim tropis adalah suhu udara yang tinggi sepanjang tahun, yaitu sekitar 27 derajat Celcius. Di daerah iklim tropis tidak ada perbedaan yang jauh antara suhu pada musim hujan dan musim kemarau. Kondisi ini berbeda dengan daerah lintang sedang yang suhunya berbeda sangat jauh antara musim dingin dengan musim panas. Suhu pada musim dingin dapat mencapai sekitar minus 20 derajat Celcius, sedangkan pada saat musim panas dapat mencapai sekitar 40 derajat Celcius. Masih tema kondisi iklim di Indonesia. Keadaan iklim di Indonesia dipengaruhi 3 jenis iklim, yaitu 1. Iklim musim, 2. Iklim tropis, dan yang ketiga iklim laut. Yang pertama, iklim musim dipengaruhi oleh angin musim yang berubah-ubah setiap periode waktu tertentu. Biasanya satu periode perubahan adalah 6 bulan. Yang kedua, iklim tropis, yaitu terjadi karena Indonesia berada di daerah tropis. Suhu yang tinggi mengakibatkan penguapan yang tinggi dan berpotensi untuk terjadinya hujan. Yang ketiga, iklim laut. Terjadi karena Indonesia memiliki wilayah laut yang luas sehingga banyak menimbulkan penguapan dan akhirnya mengakibatkan terjadinya hujan. Masih di channel Sri Asih Rezeki. Anak-anakku, marilah kita coba perhatikan informasi berikut ini. Kita akan pelajari angin muson di Indonesia. Angin muson kita kenal ada 2, yaitu angin muson barat dan angin muson timur. Baiklah, kita pelajari angin muson barat. Angin muson barat atau yang juga disebut sebagai angin muson musim dingin timur laut merupakan angin muson yang bertiup pada kurun waktu bulan Oktober hingga bulan April. Pada saat itu, kedudukan semu matahari di belahan bumi selatan. Hal ini karena menyebabkan tekanan udara tinggi di kawasan benua Asia dan tekanan udara menjadi rendah di kawasan benua Australia. Pada saat demikian, bertiuplah angin dari kawasan benua Asia ke kawasan benua Australia. Karena angin yang bertiup tersebut melalui Samudra Hindia, maka angin tersebut mengandung uap air yang banyak. Sehingga pada bulan Oktober hingga Maret ini, Indonesia mengalami musim penghujan. Perhatikan gambar di samping. Baiklah, kita pelajari dampak positif dan dampak negatif yang ditimbulkan dari angin muson barat. Adapun dampak positif adalah 1. Tanaman-tanaman lebih subur dan juga lebih hijau dikarenakan banyak hujan. 2. Tidak perlu memakai perairan buatan untuk mengairi sawah karena banyak hujan. 3. Mengurangi polusi udara. Dan yang keempat adalah mengurangi risiko kebakaran hutan. Adapun dampak negatif dari angin muson barat adalah 1. Meningkatnya penyakit demam berdarah akibat banyak air yang menggenang. 2. Menyebabkan tingginya risiko tanah longsor karena banyak hujan yang mengguyur. 3. Panen petani menjadi gagal karena sawah tergenang oleh air hujan. Dan yang keempat adalah nelayan menjadi terganggu pada saat melaut. Ya, anak-anakku, marilah kita coba pelajari angin muson timur. Angin muson timur ini juga disebut sebagai angin muson musim panas barat daya. Angin muson timur ini merupakan angin muson yang bertiup antara bulan April hingga bulan Oktober di Indonesia. Angin muson timur ini bertiup ketika matahari sedang berada di belahan bumi utara. Hal ini akan menyebabkan kawasan benua Australia akan mengalami musim dingin, sehingga mempunyai tekanan maksimum.
Dan pada saat itu benua Asia akan bersuhu lebih panas sehingga mempunyai tekanan minimum. Hukum Bayes-Balot adalah angin akan bertiup dari daerah yang mempunyai tekanan maksimum ke daerah yang mengalami tekanan minimum. Sehingga hal ini akan menyebabkan angin bertiup dari kawasan benua Australia menuju ke kawasan benua Asia. Dan karena menuju utara ekuator atau khatulistiwa, maka angin akan dibelokkan ke arah kanan. Pada waktu yang demikian, maka angin tersebut akan membawa dampak bahwa Indonesia mengalami musim kemarau. Perhatikan gambar di samping. Ya, anak-anakku, marilah kita coba pelajari angin muson timur. Angin muson timur ini juga disebut sebagai angin muson musim panas barat daya. Angin muson timur ini merupakan angin muson yang bertiup antara bulan April hingga bulan Oktober di Indonesia. Angin muson timur ini bertiup ketika matahari sedang berada di belahan bumi utara. Hal ini akan menyebabkan kawasan benua Australia akan mengalami musim dingin, sehingga mempunyai tekanan maksimum. Dan pada saat itu benua Asia akan bersuhu lebih panas, sehingga mempunyai tekanan minimum. Hukum Bayes-Balot adalah angin akan bertiup dari daerah yang mempunyai tekanan maksimum ke daerah yang mengalami tekanan minimum. Sehingga hal ini akan menyebabkan angin bertiup dari kawasan benua Australia menuju ke kawasan benua Asia. Dan karena menuju utara ekuator atau khatulistiwa, maka angin akan dibelokkan ke arah kanan. Pada waktu yang demikian, maka angin tersebut akan membawa dampak bahwa Indonesia mengalami musim kemarau. Perhatikan gambar di samping. Ya, marilah kita pelajari dampak positif dan dampak negatif yang ditimbulkan dari angin muson timur. Adapun dampak positif dari angin muson timur adalah 1. Petani bisa panen dengan tenang. 2. Pakaian menjadi cepat kering. 3. Nelayan bisa melaut dengan tenang. Adapun dampak negatif dari angin muson timur adalah 1. Banyak warga kesulitan dalam memperoleh air bersih. 2. Banyaknya tanaman yang kering atau mati karena kekurangan air. 3. Meningkatnya risiko kebakaran hutan karena cuaca yang panas dan kondisi tanaman yang kering. Masih di channel Sri Asih Rezeki. Anak-anakku, marilah kita coba pelajari materi yang kedua adalah keadaan flora di Indonesia. Indonesia memiliki keanekaragaman flora dan fauna atau keanekaragaman hayati yang sangat besar. Bahkan, keanekaragaman hayati Indonesia termasuk 3 besar di dunia, bersama-sama dengan Brasil di Amerika Selatan dan Zaire di Afrika. Berdasarkan data dari Departemen Kehutanan dan Perkebunan pada tahun 1999, jumlah spesies tumbuhan di Indonesia mencapai 8.000 spesies yang sudah teridentifikasi, sedangkan jumlah spesies hewan mencapai 2.215 spesies. Spesies hewan terdiri atas 515 mamalia, 60 reptil, 1.519 burung, dan 121 kupu-kupu. Masih di channel Sri Asih Rezeki. Anak-anakku, marilah kita masuki materi yang kedua, yaitu keadaan flora di Indonesia. Persebaran flora di Indonesia. Flora di Indonesia ternyata dapat dibedakan menjadi 2 kelompok besar, yaitu Indo-Malayan dan Indo-Australian. Kelompok Indo-Malayan meliputi kawasan Indonesia bagian barat. Pulau-pulau yang masuk ke dalam kelompok ini adalah Sumatera, Kalimantan, Jawa, dan Bali. Kelompok Indo-Australian meliputi tumbuhan yang ada di kawasan Indonesia bagian timur. Pulau-pulau yang termasuk dalam kawasan ini adalah Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua.
Masih keadaan flora di Indonesia. Persebaran flora di Indonesia. Perbandingan karakteristik flora yang ada di Indonesia bagian barat dan Indonesia bagian timur. Adapun Indonesia bagian barat adalah 1. Jenis meranti-merantian sangat banyak. 2. Terdapat berbagai jenis rotan. 3. Tidak terdapat hutan kayu putih. 4. Jenis tumbuhan matoa sedikit. 5. Jenis tumbuhan sagu sedikit. Dan berikutnya terdapat berbagai jenis nangka. Adapun Indonesia bagian timur adalah 1. Jenis meranti-rantian hanya sedikit. 2. Tidak terdapat berbagai jenis rotan. 3. Terdapat hutan kayu putih. 4. Terdapat berbagai jenis tumbuhan matoa, khususnya di Pulau Papua. Yang kelima, banyak terdapat tumbuhan sagu. Dan yang keenam, tidak terdapat jenis nangka. Persebaran flora di Indonesia bagian barat. Flora Indonesia bagian barat meliputi 1. Pohon jati. 2. Pohon meranti. 3. Pohon nangka. Dan yang keempat, bunga rafflesia. Perhatikan gambar tersebut. Persebaran flora Indonesia bagian timur. Flora Indonesia bagian timur meliputi 1. Pohon sagu. 2. Pohon nipah. Dan yang ketiga, pohon kayu putih. Perhatikan gambar tersebut. Memasuki materi yang ketiga adalah keadaan fauna di Indonesia. Persebaran fauna di Indonesia. Fauna Indonesia dapat dikelompokkan menjadi 3 corak yang berbeda, yaitu 1. Fauna bagian barat, 2. Fauna bagian tengah, dan yang ketiga fauna bagian timur. Garis yang memisahkan fauna Indonesia bagian barat dengan Indonesia bagian tengah dinamakan garis Wallace, sedangkan garis yang memisahkan fauna Indonesia bagian tengah dan timur dinamakan garis Weber. Perhatikan gambar di samping. Persebaran fauna di Indonesia bagian barat. Fauna Indonesia bagian barat juga disebut fauna asiatis. Fauna Indonesia bagian barat atau tipe asiatis mencakup wilayah Sumatera, Jawa, Bali, dan Kalimantan. Mamalia berukuran besar banyak ditemui di wilayah ini seperti gajah, macan, tapir, badak berjuala satu, banteng, kerbau, rusa, babi hutan, orang hutan, monyet, bekatan, dan lain-lain. Selain mamalia, di wilayah ini banyak pula ditemui reptil seperti ular, buaya, tokek, kadal, tokek biawak, bunglon, kura-kura, dan terenggiling. Masih fauna Indonesia bagian barat atau fauna asiatis. Berbagai jenis burung yang dapat ditemui dari fauna Indonesia bagian barat, diantaranya burung hantu, gagak, jalak, elang, merak, kutilang, dan berbagai macam unggas. Berbagai macam ikan air tawar seperti pesut, sejenis lumba-lumba di Sungai Mahakam dapat ditemui di wilayah ini. Masih fauna Indonesia bagian barat. Fauna Indonesia bagian barat juga disebut sebagai fauna asiatis, meliputi gajah, harimau, badak berjuala satu, banteng. Perhatikan gambar tersebut. Masih di channel Sri Asih Rezeki. Anak-anakku, marilah kita pelajari fauna yang kedua, yaitu fauna Indonesia bagian tengah. Fauna Indonesia bagian tengah juga disebut sebagai fauna peralihan. Wilayah fauna Indonesia bagian tengah atau disebut pula
Wilayah fauna Kepulauan Welles mencakup Sulawesi, Maluku, Timor, dan Nusa Tenggara, serta sejumlah pulau-pulau kecil di sekitar pulau-pulau tersebut. Fauna yang menghuni wilayah ini antara lain babi rusa, anoa, ikan duyung, kuskus, monyet hitam, kuda, sapi, monyet sabah, beruang, tarsius, sapi, dan banteng. Masih fauna Indonesia bagian tengah atau peralihan. Selain itu, terdapat pula reptil, amfibia, dan berbagai jenis burung. Reptil yang terdapat di daerah ini diantaranya adalah biawak, komodo, buaya, dan ular. Berbagai macam burung yang terdapat di wilayah ini adalah maleo, burung dewata, mandar, raja udang, rangkong, dan kakak tua, serta nuri. Masih fauna Indonesia bagian tengah. Fauna Indonesia bagian tengah meliputi 1. Anoa, 2. Komodo, 3. Kuskus, 4. Babi rusa. Perhatikan gambar tersebut. Masih di channel Sri Asih Rezeki, anak-anakku, mari kita coba pelajari fauna Indonesia yang ketiga, yaitu fauna Indonesia bagian timur, atau disebut dengan fauna Australis. Fauna Indonesia bagian timur atau disebut juga Australis tersebar di wilayah Papua, Halmahera, dan Kepulauan Aru. Fauna berupa mamalia yang menghuni wilayah ini antara lain kanguru, beruang, walabi, landak irian, kuskus, pemanjat berkantung, kanguru pohon, dan kelelawar. Masih dalam fauna Indonesia bagian timur atau fauna Australis. Di wilayah ini tidak ditemukan kera. Di samping mamalia tersebut terdapat pula reptil seperti biawak, buaya, ular, kadal. Berbagai jenis burung ditemui di wilayah ini. Di antaranya burung cendrawasih, burung nuri, burung kasuari, tetapi jenis ikan air tawar yang ada relatif sedikit. Masih fauna Indonesia bagian timur atau fauna Australis. Fauna Indonesia bagian timur meliputi 1. Walabi, 2. Landak irian, 3. Cendrawasih, dan yang keempat burung nuri. Perhatikan gambar tersebut. Baiklah anak-anakku, di sini Ibu akan sertakan 5 pertanyaan untuk kalian untuk menguji pemahaman kalian. Yang pertama adalah mengapa keanekaragaman hayati di Indonesia tergolong sangat tinggi. Yang kedua, jelaskan pembagian wilayah fauna asiatis dan berilah 3 contoh fauna yang hidup di dalamnya. Yang ketiga, jelaskan terjadinya musim kemarau dan musim penghujan sebagai akibat dari pergerakan angin muson barat dan angin muson timur. Keempat, jelaskan perbedaan flora Indonesia Barat dan flora Indonesia Timur. Dan yang terakhir, yang kelima adalah apa yang kamu ketahui tentang William Weber dan Alfred Russel Wallace. Demikian yang bisa Ibu sampaikan. Semoga apa yang Ibu sampaikan tadi menambah wawasan kalian di dalam memahami materi manusia, tempat, dan lingkungan dalam tema kondisi alam Indonesia. Sampai jumpa lagi di video-video Ibu selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.